Eh, Terima kasih untuk Saudara Joko dan Saudara Ronald membantu kita memasuki kekayaan berita yang ke-10 ini. Saudari, saya ingin menggunakan waktu yang singkat ini untuk menyampaikan bagaimana mengaplikasi dan beban dari berita yang ke-10. 12 berita kristalisasi kitab Yeremia dan Ratapan kita bagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah berita 1 sampai ke 6. Memberitahu kepada kita bahwa Allah kita, Allah yang memiliki ekonominya, Dia perlu mendapatkan manusia yang esa dengan Dia. Dia menyalurkan dirinya ke dalam manusia, menjadi satu dengan manusia, supaya manusia bisa satu dengan Allah. Lalu, manusia yang satu dengan Allah ini barulah bisa dipakai Allah untuk merampungkan ekonominya. Itulah tahapan kedua, yaitu berita 7 sampai 12. Saudari, bagaimana Allah bisa mendapatkan orang yang bersatu dengan Allah untuk merampungkan ekonominya, maka orang yang demikian perlu mengenal Allah. Kemudian perlu mengenal bahwa Allah yang disembah, yang dipercaya adalah Allah yang memiliki ekonomi, yang mau menyalurkan dirinya ke dalam umatnya. Tetapi ada halangan, hambatan yang bisa mengganggu penyalurannya. Itulah sebabnya perlu penghakiman, penghukuman atas dunia dengan berbagai aspeknya yang dilambangkan oleh 9 bangsa, dimulai dari bangsa Mesir sampai kepada bangsa Babel, sehingga umat Allah bisa dipisahkan. Inilah aspek negatif penanggulangan Allah agar penyalurannya tanpa hambatan. Di aspek positif, maka Allah memulihkan bangsa Israel ke tempat yang telah ditetapkan, supaya bangsa Israel kembali ke tempat itu, sehingga Allah bisa dengan leluasa menyalurkan dirinya ke dalam mereka, dan mereka boleh bersama-sama dibangun menjadi kesaksian Allah, ekspresi korporat Allah untuk memuaskan hati Allah. Itulah hubungan dari berita 7, 8, 9, dan 10. Sekarang kita melihat di berita yang ke-10. Sebelum kita memasuki berita ini, kita perlu melihat satu prinsip besar, bahwa Israel adalah lambang kolektif terbesar dari gereja. Perjalanan Israel adalah sebuah lambang yang melambangkan perjalanan gereja. Saudari, Israel adalah bangsa yang dipilih Allah. Gereja juga adalah umat yang dipilih Allah. Umat pilihan perjanjian baru. Bangsa Israel adalah ditebus. Kapan bangsa Israel ditebus? Yaitu ketika bangsa Israel menikmati domba Paskah di hari terakhir mereka sebelum mereka keluar dari Mesir, dan kemudian mereka menyeberang Laut Merah. Demikian pula, gereja adalah umat tebusan Allah. Bangsa Israel menikmati tanah permai. Bangsa Israel melewati padang gurun, dan selama perjalanan di padang gurun, bangsa Israel menikmati suplai, baik mana maupun air. Di mana itu melambangkan gereja hari ini menikmati Kristus dan Roh itu sebagai suplai hayat. Bangsa Israel di dalam perjalanannya
mereka membangun tabernakel. Hari ini gereja seharusnya juga adalah untuk membangun tempat kediaman Allah. Selanjutnya, bangsa Israel memasuki tanah permai untuk mewarisi tanah itu. Demikian pula gereja juga mewarisi Kristus sebagai bagiannya. Selanjutnya, perjalanan Israel adalah bangsa ini kemudian merosot. Dan akibat merosot, ditawan. Sehari ini juga melambangkan perjalanan gereja. Dalam 2000 tahun ini, sejak akhir dari abad pertama, sudah mulai ada tanda-tanda kemerosotan gereja. Bangsa Israel merosot karena berbuat kejahatan, meninggalkan Allah sebagai sumber air kehidupan, dan menggali kolam yang bocor bagi mereka. Lalu kita melihat realisasi gereja. Mengapa gereja merosot? Kalau kita melihat di dalam kitab Wahyu, bahwa awal atau sumber dari kemerosotan gereja adalah meninggalkan kasih yang semula. Itulah yang dilambangkan ketika gereja yang pertama dari 7 gereja adalah gereja di Efesus. Meninggalkan kasih semula. Itu adalah awal dari kemerosotan. Kemudian dilanjutkan, meninggalkan pengajaran para rasul. Sehingga akhirnya sejarah gereja selama 2000 tahun ini terus merosot. Ada di dalam sejarah kegelapan. Ada di dalam sejarah perpecahan. Dan kehilangan kenikmatan akan Kristus. Kebenaran-kebenaran juga hilang. Sehingga akhirnya kondisi gereja-gereja atau kondisi anak-anak Tuhan dalam perjanjian baru ada di dalam kondisi penawanan. Ada orang yang tertawan di dalam perpecahan. Ada orang yang tertawan di dalam doktrin-doktrin kebenaran. Ada orang yang tertawan di dalam praktek-praktek kerohanian. Ada orang yang tertawan di dalam kebudayaan dan sebagainya. Tetapi puji Tuhan, kita melihat kembali perjalanan Israel. Israel kemudian dipulihkan. Haleluya. Israel dipulihkan. Inilah juga menunjukkan perjalanan gereja. Selama 2000 tahun ini, di satu sisi gereja merosot. Tetapi di sisi yang lain, Allah mengerjakan pemulihannya. Karena itu pemulihan Tuhan bukan sebuah organisasi, bukan suatu perkumpulan yang eksklusif daripada orang-orang tertentu. Pemulihan Tuhan adalah pekerjaan Tuhan yang memulihkan apa yang tadinya ada, tetapi kemudian telah rusak, telah hilang, dipulihkan kembali. Dan akhir dari kepemulihan itu, kalau kita melihat perjalanan Israel, mengapa Israel harus kembali ke tanah itu? Mengapa Israel harus memulihkan kota Yerusalem, bait Allah, untuk menggenapi nubuat Mikha pasal 5 ayat 1, yaitu untuk mempersiapkan Tuhan Yesus lahir di kota Bethlehem. Sejari lambang ini juga adalah realisasi gereja hari ini. Mengapa Allah juga melakukan pekerjaan, memulihkan, bahkan sampai hari ini. Inilah tahap terakhir pemulihannya. Supaya melalui pemulihannya, Ia mempersiapkan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Saudari, kita harus melihat prinsip besar ini. Bahwa sejarah Israel bukan sekedar sejarah. Tetapi perjalanan sejarah Israel itu adalah realitas dari perjalanan gereja hari ini. Maka itu yang disebut oleh Paulus di 1 Korintus 10. Itu harus menjadi peringatan bagi kita. Baik, saudari, mari kita melihat berita ini. Pertama adalah mengapa bangsa Israel tertawan. Tadi sudah dijelaskan, mana melakukan kejahatan. Padahal jauh-jauh hari sebelumnya, Musa yang tua
di dalam kitab Ulangan pasal 30 telah memberikan nasihat supaya mereka berpegang kepada perintah, ketetapan, dan peraturan Allah. Di hadapan bangsa Israel, Musa memberi pilihan, memilih berkat atau kutuk. Tetapi sayang, ternyata bangsa Israel meninggalkan Allah. Inilah yang melambangkan kondisi gereja di dalam 2000 tahun ini. Saudari, hal yang kedua kita melihat, walaupun Israel tertawan di dalam kemerosotannya, namun poin yang kedua, mengapa bangsa Israel bisa kembali dari tawanan? Ini sesungguhnya karena hati Allah sebagai suami. Kasih Allah adalah kasih yang kekal. Dan kasih yang kekal ini adalah kasih setia yang Allah lanjutkan kepada bangsa Israel. Puji Tuhan, demikianlah gereja hari ini. Nah, saudari, Allah mau memulihkan bangsa Israel. Pertama-tama Allah berjanji. Yang kedua, Allah melalui Yeremia menubuatkan bahwa penawanan itu tidak lama. Hanya 70 tahun saja. 70 tahun ini kurang lebih adalah satu generasi. Dan selanjutnya, poin yang ketiga, kita melihat di sisi Allah, Allah berjanji. Dan Allah memakai Yeremia untuk menubuatkan bahwa janjinya ini pasti digenapi. Tetapi, saudara-saudari, Allah perlu manusia untuk berdoa. Itulah sebabnya Daniel setelah membaca apa yang ditulis oleh Yeremia, amin, Daniel berdoa. Daniel memohon kepada Tuhan sesuai dengan yang dipahami oleh Daniel di nubuat Yeremia pasal 25 dan pasal 29. Saudara, ini juga perlu menjadi contoh bagi kita semua. Hari ini nubuat yang terakhir yang belum Tuhan genapkan adalah nubuat yang berkaitan dengan penyelesaian akhir zaman ini, kedatangan Tuhan, datangnya kerajaan 1000 tahun, amin. Hancurnya Antikristus dan pasukannya, kemudian datangnya langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, sehingga di sana tidak ada lagi iblis, tidak ada lagi dosa. Seluruhnya adalah Allah terekspresi secara penuh melalui manusia. Saudari, nubuat ini bukan doktrin pengetahuan yang kita terima, yang kita pelajari, yang kita pahami. Tetapi ini harus menjadi doa-doa kita. Oh, kita perlu bangun berdoa untuk pembangunan tubuh Kristus, untuk terwujudnya satu manusia baru, untuk berakhirnya zaman ini, dan untuk mendatangkan zaman kerajaan milenium. Saudari, kita perlu melalui membaca firman Tuhan, menemukan nubuat-nubuatnya. Oh, kita perlu bangun berdoa. Baik, kemudian kita melihat bagian yang ketiga, yaitu di sisi bangsa Israel. Bangsa Israel perlu kembali. Itulah sisa. Orang yang dimasukkan di dalam golongan sisa ini, saudari, ini adalah orang yang merespon panggilan Tuhan. Bangsa Israel sudah tersebar. Ada sebagian besar di Babel, kemudian ada yang di Asyur, ada yang di Mesir. Dan bangsa Israel setidaknya 3 kali atau 3 gelombang untuk kembali ke Yerusalem. Yaitu melalui Zerubabel, kemudian Esra, kemudian Nehemia. Tetapi tidak banyak. Gelombang pertama mungkin hanya 50.000 orang yang kembali ke
tanah Yerusalem. Tumpuan yang Allah tetapkan. Nah, sisa-sisa ini mengapa bisa kembali? Oh, kita perlu melihat kitab Esra. Di kitab Esra pasal 1, dalam bahasa Inggrisnya ada 5 ups. Pertama adalah stir up. Kedua adalah rise up. Ketiga adalah go up. Keempat adalah bring up. Kelima adalah build up. Nah, saudari nanti boleh menyanyi suplemen 503. Ya, suplemen 503. Di situ ada 5 bait. Oh, kita perlu tergugah. Kedua, kita perlu bangkit. Ketiga, kita perlu balik, yaitu pergi ke Yerusalem. Pergi ke tumpuan yang tepat. Yang keempat, kita harus membawa pengalaman akan Kristus. Membawa kembali perabot-perabot bait Allah. Yang kelima, build up, yaitu membangun. Ya, saya kira ini sangat bagus. Kalau kita tidak ada 5 ini, kita tidak akan menjadi bagian dari orang-orang yang sisa. Saudari, semoga kita yang hadir di online ini, kita adalah kaum yang sisa itu. Kita digugah oleh Allah. Dibangunkan roh kita. Stir up. Amin. Untuk kita bangun. Oh, pergi ke tempat yang tepat. Tumpuan yang tepat. Membawa pengalaman kita akan Kristus dan membangun gereja. Nah, sekarang yang terakhir, saudara-saudari. Kalau sudah kembali, maka apa tugasnya? Apa tujuan umat Allah kembali? Amin. Kembali ke tumpuan yang tepat. Di sini sesungguhnya adalah 4 hal tadi. Yaitu memulihkan kesaksian Allah. Oh, hari ini Allah mau melalui umatnya bisa berdiri bagi kesaksian Allah. Kembali ke tumpuan keesaan yang unik. Untuk menerima penyaluran Allah. Dan kembali untuk menikmati negeri baik yang dijanjikan. Yang dilambangkan oleh Kristus yang Al-Muhid. Dan terakhir adalah untuk membangun rumah Allah dan kerajaan Allah. Saudari, karena belas kasih Tuhan, kita semua ada di tumpuan yang tepat. Tetapi kembali itu satu hal. Melaksanakan tugas karena kita kembali ke tumpuan tepat itu hal yang lain. Hari ini kita semua ada di dalam kehidupan gereja. Kita ada di dalam kehidupan gereja yang dipulihkan. Tapi saudari, kita perlu tahu, kita masih perlu berjerih lelah untuk membangun bait, untuk membangun kerajaan. Bait dan kota ini melambangkan ekspresi dan kuasa. Kita perlu membangun bersama ekspresi Allah dan mendatangkan realitas kerajaan surga. Tetapi saudari, bagaimana dengan bangsa Israel? Ini adalah tambahan. Kalau kita melihat kitab Hagai berbicara mengenai penanggulangan Tuhan atas para tawanan yang kembali bagi pembangunan rumah Allah. Orang Israel sudah kembali. Tetapi sebagian dari mereka, karena masih ada musuh, akhirnya mereka berkata, apakah sudah waktunya untuk membangun kembali rumah Allah? Ini belum tiba waktunya. Coba, mereka sudah kembali. Tetapi mereka tidak merasa itu waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Lalu Tuhan berkata melalui perantara Nabi Hagai, bahwa mereka adalah orang-orang yang mendiami rumah-rumah yang dipapani dengan baik. Tetapi rumah Tuhan tetap menjadi reruntuhan. Mereka tidak peduli terhadap pembangunan bait Allah. Sehingga akhirnya apa? Tuhan ingin mereka consider your ways. Ya, Indonesianya adalah perhatikanlah keadaanmu. Saudara, kita harus mempertimbangkan kondisi kita. Kita sudah dalam pemulihan Tuhan. Apakah cukup? Belum cukup. Kita harus bayar harga. Kita harus berjuang bersama-sama dalam kesehatian membangun rumah atau bait Allah dan membangun kota. Kalau tidak, Hagai berkata, kamu menabur banyak, tetapi pulang hasilnya sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi nggak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Kau bekerja untuk upah, tetapi kau bekerja untuk upah yang ditaruh di dalam pundi-pundi yang berlobang.
Wah, Yeremia berkata kolam yang bocor. Hagai berkata pundi-pundi yang berlobang. Tidak ada kepuasan yang sejati. Kata saudari, mari kita ada dalam pemulihan Tuhan. Kita harus membayar harga. Berjuang bersama-sama untuk membangun bait-Nya. Mendatangkan realitas kerajaan surga. Maka hasilnya apa? Ketika bangsa Israel kembali, mereka mempersiapkan kedatangan Tuhan yang pertama. Sehingga Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Juru selamat lahir bagi umat manusia. Oh, ini adalah hal besar dalam sejarah manusia. Tapi saudari, itu sudah berlalu. Hari ini, Tuhan mau memulihkan gerejanya. Kalau kita berfungsi dengan benar, di dalam pemulihan Tuhan, kita tidak peduli yang negatif. Mari buang sampah-sampah. Buang negatif. Buang pemikiran untuk membangun rumah kita sendiri. Kita bersama-sama terbangun, berjerih lelah. Membangun kesaksian Tuhan di setiap lokal. Membangun tubuh Kristus, mempersiapkan mempelai perempuan. Haleluya! Maka hasilnya adalah Kristus datang kembali untuk yang kedua kalinya. Mengakhiri zaman kasih karunia, mendatangkan zaman kerajaan. Yang sebenarnya itu adalah pengharapan kemuliaan kita. Dan hasrat hati Allah demikian tercapai. Puji Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Baik, saudari, kita masih ada 5